Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita setelah kemarin membahas bab thaharah, pengantar thaharah termasuk pembagian air. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kembali, yaitu tentang tempat berbagai macam perabotan. Faslun, adapun pasal ini wayahilu istimala jami'il mawa, ini kita dihalalkan untuk memakai berbagai macam wawadahan bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia perabot gitu ya, seperti piring, gelas atau hiroti yang bersih, yang suci min kulli jinsin dari berbagai macam material, misalnya baik dari plastik gitu boleh, mau dari besi misalnya boleh, mau dari batu tanah boleh, asal suci bersih gitu ya. Ligoiri dorurotin min kulli jinsin illa muwainaz zahabi wal fidoti, hanya dua material saja yang diharamkan untuk dijadikan perabot, yaitu emas dan perak. Nah itu haram ya. Fayahrumu istimaluha ligoiri dorurotin, maka itu diharamkan memakainya kecuali dalam keadaan darurat, tidak ada lagi, sementara kita perlu makan, kalau nggak makan meninggal, akhirnya kita nggak nemu daun, nggak nemu apa, makan kepaksa pakai tempat dari perak dan emas. Nah itu boleh, tapi kalau tidak darurat itu wajib dihindari ya. Kita kan biasa dari kaca gitu atau dari keramik. Waya rumu istimalul mutlai gitu ya. Waya rumu istimalul mutlai. Jadi diharamkan juga memakai tempat atau perabot yang disepuh bizahabi au fidoti, dengan emas ataupun juga dengan perak. Disepuh doang ini mah sama, nggak boleh. In kasuro tolauhu, apabila sepuhannya itu lebih banyak. Wa tahassula minhu syai'in ya'ruduhu ala nari, dan itu perbuatan seperti ini, perbuatan menggunakan perabot dari emas ini bisa mengantarkan kita menuju neraka gitu ya. Gitu. Wa tahassala minhu syai'un bi urdihi 'alan nar. Ini bisa mengantarkan kita perbuatan seperti itu ke dalam neraka. Jadi harus kita hindari ya teman-teman. Pasal selanjutnya, faslun, adapun pasal ini al hayawanatu kulluha tanajasa, seluruh hewan itu semuanya najis bimautiha, apabila menjadi bangkai. Sudah mati nih hewannya, maka semuanya itu najis ya. Mohon maaf ini kalau misalnya banyak coretan gambar-gambar, maklum ini kitab dipakainya waktu masih SMP gitu, jadi kadang suka ada coretan gini waktu kecil. Ilal adamia, kecuali mayat manusia, nah itu tidak jadi najis ya. Wasamaka, ataupun ikan baik ikan di darat, maksudnya air darat gitu, ataupun juga ikan air tawar ataupun ikan air laut. Wal jaroda, dan juga belalang. Wal makulal mazbuha, dan juga kecuali daging-daging hewan yang biasa dimakan. Inzubiha zabahan syar'iyan, apabila dipotongnya, disembelihnya secara syar'i. Misalnya sapi nih biasa disembelih, mau dimakan boleh, asal sebelum matinya itu disembelih dulu dengan cara disembelih secara syar'i. Wajuluduha tathuru bizabagin, dan jilidnya itu kulitnya itu bersih, bizabagin suci ya, apabila sudah disembelih. Dengan cara dikuliti, disamak kalau bahasa dulu, dikuliti gitu, dijadikan seperti tiker ngarannya. Nah, kalau misalnya kulitnya itu, kulit hewan itu
mau bangkai ataupun juga yang disembelihan tadi yang sudah disembelih. Misalnya kulit apa buaya nih, udah mati buayanya. Nah, itu kulitnya itu bisa jadi suci asal disamak ya, dilepaskan dari dagingnya. Tohuron wabatinan, zohiron wabatinan, luarnya juga dalamnya itu dibersihkan, disamak ya. Ila jildal kalbi, kecuali jildal kalbi kulit anjing, wal khinziri dan kulit babi, meskipun sudah dikuliti juga itu tetap aja jadi haram ya, tidak suci. Wa mutawallidu min huma, ataupun peranakannya, misalnya anaknya anjing, anaknya babi, au min ahadihima, ataupun salah satunya, misalnya induknya anjing, jantannya hewan lain misalnya bukan anjing. Nah, itu tetap aja jadi najis ya kalau anjing dan babi menurut mazhab ini. Wa iza zubilgol jilda walam yugsal ba'da zibgohu. Tetapi kalau misalnya tadi udah dijilid nih, misalnya tadi kulit buaya misalnya, atau biasa misalnya kulit kuda nih, kudanya mati sayang, padahal kulitnya mau dipakai tikar misalnya, atau dipakai buat tas misalnya. Nah, setelah disamak itu jangan lupa kalau misalnya enggak dibasuh itu tetap jadi ba'da zabgihi soro mutanajisan, dia tetap menjadi najis kalau tidak dibasuh. Jadi kalau sudah dijilid itu tetap harus dibasuh dulu. Fala yahilu istimaluhu ma'ar rutubati, maka tidak menjadi halal, gitulah menggunakannya, misalnya untuk sebagai baju, sebagai tikar misalnya. Nah, ba'da dipakai sholat misalnya, nah itu tidak bisa jadi halal ya, memakai peralatan itu, atau sebagai peralatan makan misalnya dulu ya. Ma'a rutubati, apabila si kulit ini masih basah, kayaknya ada kurma rotob ya, rutob itu basah ya, kurma basah. Wala tasihus sholatu mahu, maka tidak sah sholat jika memakai kulit tersebut yang masih basah, belum dicuci, atau udah dicuci tapi masih basah, belum dijemur. Nah, ila ba'da ghuslihi, kayaknya kalau setelah dijilid kulit itu sebelum digunakan, kulit bangkai gitu, kecuali bangkai anjing dan babi, itu harus dibasuh dulu terus dijemur. Demikianlah video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Masih di Riyadul Badi'ah dan sekarang kita ada di halaman ke-17. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wal afu minkum, babun nawaqidu, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.